Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi date and time. Fungsi date and time bertujuan untuk mengolah data dengan menggunakan waktu dan juga tanggal. Dalam penggunaan fungsi date and time, terdapat beberapa format penulisan yang terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah short date, long date, short time, dan long time. Kemudian, dalam hal ini, short date bertujuan untuk menjelaskan tanggal yang dimana ditulis secara singkat yang ditandai dengan garis miring sebagai pemisah antara hari, bulan, dan juga tahunnya. Seperti yang bisa kalian lihat pada contoh, di sini terdapat bahwa tanggal 28 bulan 9 atau bulan September tahun 2014. Seperti itu ya. Dan kemudian selanjutnya adalah long date, yaitu merupakan penulisan tanggal secara lebih spesifik. Maksud dari spesifik ini, di mana penulisan tanggalnya disertai hari, bulan, tanggal, dan juga tahunnya. Kemudian short time. Short time yaitu merupakan penulisan waktu yang dimana hanya meliputi hour dan menit saja, atau jam dan menitnya saja, yang dimana terdapat tanda pembagi atau titik dua sebagai pemisah antara jam dan menitnya. Seperti yang bisa kalian lihat pada contoh, di sini menunjukkan bahwa pukul 10 menit ke-40. Ya, kemudian selanjutnya adalah long time, yaitu bertujuan untuk menulis keterangan waktu yang dimana meliputi hour, menit, dan second, atau meliputi jam, menit, dan detiknya, yang dimana terdapat tanda pembagi atau titik dua sebagai pemisah antara jam, menit, dan detiknya. Seperti yang bisa kalian lihat pada contoh, di mana di sini menunjukkan pukul 10, menit ke-40, detik ke-20. Seperti itu. Jadi terlihat ya perbedaan antara short date dan long date, kemudian perbedaan antara short time dan long time. Ibu harap kalian bisa mengerti. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membahas fungsi date and time. Dalam membahas fungsi date and time, terdapat beberapa jenis fungsi yang dapat kita gunakan untuk mengolah waktu dan juga tanggal. Fungsi tersebut diantaranya berupa now, today, date, time, year, month, day, hour, menit, and second. Fungsi pertama adalah fungsi now. Fungsi now bertujuan untuk menulis keterangan waktu dan tanggal saat ini, yang dimana hasilnya akan sesuai dengan sistem komputer kita. Bisa dilihat di sini, sistem komputer Ibu menunjukkan pukul 8 menit ke-51. Tanggal 5 Januari 2021. Maka ketika kita masukkan fungsinya, maka akan menunjukkan sama dengan now, buka kurung, tutup kurung, enter. Hasilnya akan sama dengan keterangan waktu pada sistem komputer kalian. Ya. Nah, kemudian sedangkan today yaitu merupakan fungsi yang bertujuan untuk menulis keterangan hari ini yang sesuai dengan sistem komputer kalian masing-masing. Di sini di komputer Ibu menunjukkan bahwa tanggal 5 Januari 2021. Jika kita menggunakan fungsi today sama dengan today, buka kurung, tutup kurung, enter, maka hasilnya akan menunjukkan tanggal 5 Januari 2021. Seperti itu ya. Fungsi now dan fungsi today itu akan secara otomatis dapat berganti sesuai dengan sistem komputer kalian masing-masing. Ketika sistem komputer kalian berubah menjadi tanggal 6 Januari, maka fungsi now dan today ini juga akan berubah menyesuaikan dengan sistem komputer kalian. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah fungsi get.
Fungsi date ini bertujuan untuk menulis tanggal secara manual. Berarti sama dengan jika kita ingin menulis tanggal 25 Agustus 2020. Berarti fungsi date-nya sama dengan date, kita akan masukkan tahunnya 2020, kemudian koma, masukkan month-nya, bulan yang kita kehendaki, yaitu bulan 8 atau bulan Agustus, kemudian koma, kemudian kita masukkan hari yang akan kita kehendaki, yaitu tanggal 25, tutup kurung. Nah, hasilnya akan seperti ini ya, menunjukkan hari, kemudian tanggal, kemudian tahunnya. Dan selanjutnya adalah kita memasuki fungsi time ya. Fungsi time berarti sama dengan time, buka kurung, misalnya kita ingin menunjukkan pukul 9, kita masukkan 9, kemudian menit ke 20, detik ke 50, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya akan seperti ini, date dan time. Seperti itu ya penulisan tanggal dan juga waktunya dengan menggunakan fungsi date and time. Ya. Kemudian selanjutnya adalah year. Di sini bertujuan untuk menunjukkan tahun terhadap sel yang kita kehendaki, di mana di dalam sel tersebut sudah tersedia keterangan waktu. Misalnya kita ingin mengambil tahun pada keterangan waktu pada sel B14 ya. Jadi berarti sama dengan year, serial number, atau kita arahkan ke sel yang kita kehendaki, yang dimana di dalam sel tersebut sudah terdapat keterangan tanggalnya ya. Klik, sudah, tutup kurung. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah month. Kita ingin mencari bulan yang kita kehendaki, di mana caranya adalah sama dengan month, buka kurung, serial number ya. Serial number berarti kita klik sel yang kita kehendaki, yang dimana di dalam sel tersebut sudah terdapat keterangan tanggal ya, secara lengkap. Di sini kita hanya ingin mengambil bulannya saja. Langsung kita beri tanda tutup kurung, kemudian enter. Month yang dihasilkan adalah 8 atau menandakan bahwa bulan Agustus. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita ingin mencari harinya atau day. Berarti sama dengan day, buka kurung, serial number, kita klik sel yang kita kehendaki, kemudian tutup kurung, enter. 25 menandakan bahwa pada sel B14 itu menunjukkan tanggal 25 atau hari ke-25. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah penggunaan fungsi hour, menit, dan second. Yang pertama adalah hour. Berarti kita tulis sama dengan hour, buka kurung, kemudian kita kehendaki sel yang dimana di dalam sel tersebut sudah terdapat keterangan waktunya. Contohnya yaitu adalah pada sel B15. Kita klik sel B15, kemudian tutup kurung, enter. Nah, maka hour atau jamnya menunjukkan jam 9. Sama ya, jam 9. Kemudian selanjutnya menit. Berarti sama dengan menit, buka kurung, kemudian kita arahkan ke sel yang kita kehendaki, yang dimana di dalam sel tersebut sudah terdapat keterangan waktu. Kemudian tutup kurung, enter. Ternyata menit yang dihasilkan adalah menit ke-20. Ya, sama ya. Kemudian selanjutnya adalah second. Hal serupa kita masukkan juga
Fungsinya yaitu sama dengan second. Kemudian buka kurung, arahkan kepada sel yang kita kehendaki, kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya adalah detik ke 50. Seperti itu ya. Nah, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi bahwa fungsi now ini akan berubah seiring dengan perubahan yang terjadi terhadap sistem komputer kalian. Di sini sistem komputer Ibu menunjukkan pukul 8.58, maka dia pun akan berubah yang tadinya 8.52 menjadi 8.58. Seperti itu ya. Jadi fungsi now dan fungsi today itu akan selalu berubah seiring dengan perubahan yang terjadi terhadap sistem komputer kalian masing-masing. Nah, kemudian bisa kalian pahami ya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mempelajari bagaimana caranya mengkonvensi hari, bulan, dan juga tahun, yang dimana sudah tersedia beberapa tanggal. Yang pertama adalah tanggal 25 Agustus, 15 Januari, dan 8 Juli. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita akan mengkonvensi hari. Berarti sama dengan day ya, kita menggunakan fungsi day, buka kurung, serial number atau sel yang kita kehendaki, yang dimana di dalam sel tersebut sudah tersedia keterangan tanggal ya. Kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 25 atau tanggal 25 atau hari ke-25. Nah, bisa di drag atau tidak? Tentu bisa. Kita langsung drag saja ya. Nah, jadi pada keterangan tanggal yang kedua itu menunjukkan bahwa harinya hari ke-15 atau tanggal 15. Kemudian yang ketiga menunjukkan konvensi harinya menunjukkan tanggal 8 atau hari ke-8. Kemudian konvensi bulan. Konvensi bulan kita menggunakan fungsi month. Buka kurung, kita arahkan kursornya ke sel yang kita kehendaki. Kemudian tutup kurung, enter. Hal ini menunjukkan konvensi bulan menghasilkan 8, yang menandakan bahwa pada sel A25 menunjukkan bulan ke-8 atau bulan Agustus. Bisa kita drag untuk mencari hasil yang lainnya. Nah, pada sel A26 menunjukkan konvensi bulan pertama atau bulan Januari, dan pada sel A27 menunjukkan konvensi bulan ke-7 atau bulan Juli. Seperti itu ya. Kemudian konvensi tahun, berarti kalau konvensi tahun kita menggunakan fungsi year. Kemudian kita arahkan kepada sel yang kita kehendaki, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini menandakan bahwa konvensi tahun yang dihasilkan adalah tahun 1996 pada sel A25. Kemudian kita drag untuk mencari hasil pada sel lainnya. Kemudian pada sel A26 menjelaskan bahwa konvensi tahun yang dihasilkan adalah 1994. Kemudian pada sel A27 konvensi tahun yang dihasilkan adalah tahun 2018. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai nomor serial tanggal. Apa makna nomor serial tanggal? Dimana perlu kalian ketahui bahwa pada Excel, date itu dimulai dari tanggal 1 Januari 1900 sampai 31 Desember tahun 1999. Ya, apabila kita tuliskan secara long date-nya, maka akan menghasilkan minggu 1 Januari tahun 1900. Kemudian tanggal 31 Desember itu menunjukkan hari Jumat, 31 Desember tahun 1999. Jadi pada Excel itu dimulai dari tanggal 1 Januari 1900 sampai 31 Desember 1999. Maksudnya apa? Jadi ketika kita ingin mencari misalkan hari ke 500
itu jatuh pada tanggal berapa ya? Nah, perhitungannya itu kita menghitung dari tanggal 1 Januari 1900 ini, gitu ya. Jadi misal sama dengan hari atau day buka kurung 500. Maknanya kita ingin mencari hari ke-500. Enter. Nah, hari ke-500 itu ditunjukkan pada hari atau tanggal 14. Seperti itu. Kemudian di sini kita ingin mencari bulan ke-500. Berarti sama dengan month 500. Ya. Kemudian enter. Bulan yang dihasilkan adalah bulan 5 atau bulan Mei, ya. Kemudian year. Berarti sama dengan year. Kita ingin mencari tahun ke-500. Kemudian enter. Tahun 1901. Ya. Jadi nomor serial tanggal pada Excel itu dimulai pada tanggal 1 Januari 1900. Nah, ketika kita ingin mencari hari ke-500 itu hari apa sih gitu. Nah, jadi hasilnya adalah menunjukkan hari ke-500 itu jatuh pada tanggal 14 Mei tahun 1901. Seperti itu. Itu dihitung dari tanggal 1 Januari 1900. Paham ya? Jika misalkan tanggal 14 bulan 5 tahun 1901 itu merupakan hari keberapa, itu bisa kita balik juga, berarti kita tulis sama dengan date, buka kurung, tahunnya kita masukkan, kemudian bulannya kita masukkan, tanggalnya kita masukkan, kemudian hasilnya adalah 500. Seperti itu, ya. Jadi dalam hal ini Ibu jelaskan sekali lagi bahwa nomor serial tanggal pada Excel itu dimulai dari tanggal 1 Januari tahun 1900 sampai 31 Desember tahun 1999. Jadi ada batasan waktunya ya. Maksudnya adalah di sini ketika kita ingin mencari misalkan hari ke-500 itu jatuh pada tanggal berapa ya? Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi day, month, dan year. Ternyata setelah kita melakukan pengolahan datanya, dihasilkan bahwa hari ke-500 itu jatuh pada tanggal 14 bulan 5 atau bulan Mei tahun 1901. Dan untuk memastikan apakah benar tanggal 14 bulan 5 tahun 1901 ini merupakan hari ke-500, itu bisa kita olah dengan memasukkan fungsi date, kemudian memasukkan tahunnya, kemudian memasukkan bulannya, dan memasukkan tanggal yang kita kehendaki. Dan hasilnya adalah 500, yang menunjukkan bahwa memang hari itu adalah hari ke-500 dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun 1900. Seperti itu ya. Ibu harap kalian paham terkait dengan penjelasan singkat mengenai fungsi date and time ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Sekian pembahasan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.